Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? I hope you all always happy and always healthy. In here, I will to present it about basic concept of counseling guidance, the understanding of counseling, and a behavioral approach to counseling. Before I will to present it about my major, in here I will to introduce myself. You can call me Indah Mawaddah Ramasta. My identity number student is 19110099. Okay? First, I will to present about definition of counseling. What do you think about counseling? Yesterday, kita membahas tentang bimbingan konseling. Tapi hari ini kita hanya membahas tentang konseling. Apa sih pengertian dari konseling? Apa perbedaan ketika bimbingan konseling sama konseling ketika itu dipisahkan? Nah, di sini saya akan membahas tentang konseling. Definition of counseling. Counseling is a face-to-face relationship, a process created by a counselor with a confidential client to overcome the problem experienced by a client or counseling. Nah, di sini itu konseling itu mengarah lebih ke layanannya. Kalau misalnya kemarin kalau bimbingan konseling kan masih paku, masih pokok, belum ke layan-lainnya. Sekalipun kita kemarin sudah membahas tentang layan-layan dari bimbingan konseling, tapi belum mengarah. Intinya bimbingan konseling kemarin masih paku, masih pokoknya. Nah, sekarang kita membahas tentang konseling. Konseling itu adalah pecahan dari bimbingan konseling yang mengarah pada layanan konseling. Dari sini sifat konselingnya itu sifatnya mengarah kepada pertemuan antara individu dengan individu dan face to face, tatap muka. Dan di sini tuh sangat terjaga kerahasiaannya, dan di sini tuh si konselor tuh sangat menerima cerita, sangat pendengar sejati si konselornya terhadap ceritanya dari si klien. Dan dalam dalam layanan konseling ini terjadi wawancara secara tertutup antara konselor dengan si klien, sehingga dapat menemukan sebuah solusi untuk si klien dengan cara dua sudut pandang, dia sudut pandang si konselor dan sudut pandang si klien. Jadi intinya keterbukaan tadi bisa menjaga kerahasiaan, bisa secara intim itu bisa chemistry antara si konselor sama si klien, sehingga itu solusinya pasti sangat solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan si klien, seperti itu. Dan secara singkatnya, konseling di sini itu memiliki pengertian, yakni konseling itu adalah sebuah layanan dari bimbingan konseling untuk si klien, di mana sifatnya dari layanan ini adalah sifatnya sangat individu, intim, terjaga kerahasiaannya, dan di sini adanya keterbukaan antara si klien sama si konselor kepada si konselor. Seperti itu. Itu adalah definisi secara singkatnya dari konseling. The role of the behavioral counseling approach. Apa sih peranan dari behavioral dalam pendekatan konseling? Kita akan membahasnya secara singkat aja ya. The role of behavioral counseling approach. The purpose of behavioral counseling is oriented toward changing of modifying counseling behavior with a clean cloth. First, creating a new condition for the learning process, thus elimination of a non-adaptive learning outcome, provided adaptive but learning expert. Nah, adapun maksudnya ini sebelum kita membahasnya itu saya lupa untuk menampilkan pengertiannya, tapi pastinya kalian udah tahu karena behavioral ini udah bahasan yang sudah umum yang kita bahas setiap mata kuliah. Beberapa mata kuliah itu kita sering menyinggung tentang behavior. Behavior itu mengarah pada tingkah laku. Jadi behavior counseling approach itu dapat diartikan adalah pendekatan konseling secara tingkah laku atau pendekatan melalui sikap.
Sikap di sini tuh yang menunjukkan sikap dari si konselor kepada si kliennya tadi. Seperti itu. Dan di sini tuh bisa dijelaskan yang pertama itu tujuan dari konseling itu tujuan dan peranan berarti hampir sama. Ya, ini tujuannya itu yang pertama itu adalah menciptakan kondisi baru untuk proses pembelajaran tuh. Creating a new condition for a learning process. Kan dengan adapun tujuan secara tersirat ini apa namanya? Ketika kita seorang konselor, nah di sini berarti mengarah kepada guru. Guru di sini bisa berperan, kan guru bisa berperan menjadi konselor. Guru ini ketika dia melakukan pendekatan secara behavioral kepada muridnya, secara cara tidak langsung guru ini bisa membentuk sebuah kondisi atau bisa membentuk atau membentuk ulang kondisi sistem pembelajaran. Misalnya si anak ini tuh mengalami kondisi di mana malas. Malasnya siswa itu merupakan penyakit. Penyakitnya itu yang berpenyakit di sini adalah sikap si siswa. Bagaimana cara kita seorang guru itu menyembuhkan penyakit malasnya si siswa ini? Maka si guru ini melakukan pendekatan secara behavior kepada siswa ini supaya dengan harapan siswa ini bisa menciptakan suasana belajar yang baru atau suasana yang belajar sesuai dengan si siswa ini, supaya dalam keadaan transformasi ilmu ini si siswa ini mampu memahami, si siswa ini mampu memproses, si siswa ini mampu melakukan apa yang dia tahu, dan ilmu pengetahuan yang ditransformasi dari seorang guru kepada siswa ini bisa dipahami oleh siswa. Dan di sini harapan ketika penyakit malasnya si siswa ini hilang, ya kan, maka semua mata pelajaran yang dijelaskan oleh guru kepada siswa ini bisa masuk, bisa dijelaskan, bisa dipahami dengan jelas oleh si siswa. Dan penyakitnya ini tuh adalah penyakit adalah penyakit yang sudah umum terjadi kepada siswa, yaitu penyakit malas. Dan secara tidak langsung di sini saya dapat pengetahuan bahwasanya penyakit malas atau penyakit menunda-nunda sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh siswa itu memiliki istilah, yaitu penyakit prokrastinasi. Dari sini saya memahami bahwasanya peran pendekatan dari behavior kepada siswa yang memiliki penyakit ini tuh sangat mempengaruhi si siswa. Karena ketika siswa ini memiliki penyakit ini, maka mempengaruhi masa depan si siswa ini. Jadi si guru ini ketika dia mengajari siswa ini harus mendalami sikap-sikap masing-masing siswanya atau perilaku siswanya, supaya tidak terjadi siswa ini gagal menggapai cita-cita karena sikap malas si siswa atau sikap penunda-nunda mengerjakan PR atau tugas si siswa ini. Jadi peranan guru ini harus lebih 2 kali lipat pada umumnya. Guru itu tidak hanya menyampaikan materi dalam pembelajaran, tapi guru itu juga harus menyeimbangkan dirinya dan bisa memberikan penyadaran kepada siswa-siswanya supaya dia bisa merubah pola belajarnya mengarah ke pola belajar yang positif, bukan negatif. Nah, seperti itu. Yang kedua kan eliminasi of a non-adaptive learning outcome. Adapun maksudnya yaitu menghapus hasil belajar tidak aktif. Tadi kan ketika siswa tadi menunda-nunda sebuah pekerjaan atau istilah penyakitnya ini penyakit prokrastinasi. Kan itu adalah ketika itu tadi kan si siswa itu kan menunda-nunda pekerjaan, sehingga pekerjaan misalnya yang seharusnya selesai sekarang jadi selesainya minggu depan dan kawan-kawan, dan kan juga mempengaruhi masa depan si siswa. Di sini tuh fungsi guru tuh juga mendekati dengan tingkah laku itu untuk mengeliminasi atau menghilangkan sikap belajarnya si siswa ini yang sifatnya tidak adaptif, yang tidak memberikan kefaedahan kepada si siswa.
dan juga yang mempengaruhi hasil belajar si siswa. Nah, terus yang ketiga tadi itu proof adaptive but unlearning learning expert. Nah, maksudnya itu memberikan pengalaman belajar yang adaptif tetapi tidak dipelajari. Nah, di sini tuh adalah misalnya si guru ini menghadapi siswa yang memiliki penyakit penyakit itu tadi, penyakit yang menunda-nunda. Maka guru ini akan melakukan pendekatan secara face to face, secara tingkah laku, pendekatan tingkah laku kepada si siswa ini dengan memberikan pengalaman baru, pengalaman yang dimana di luar dari pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa ini. Jadi seorang guru di sini selain menjadi konselor, dia juga harus memodifikasi sebuah pengalaman yang dia berikan kepada siswa itu supaya siswa itu tertarik dan supaya siswa itu memantik siswanya itu supaya itu dia belajar dan tidak menunda-nunda lagi pekerjaan seperti itu. Selanjutnya, peranan dari behavioral counseling approach yakni help the counselor discard or respond that are self-destructive or maladaptive and learn new response that are healthier and more appropriate or objective. And 5. The counseling learn a new behavior and eliminate maladaptive behavior, strengthening and maintaining the desired behavior. Di sini adalah peranan behavior selanjutnya, yakni yang keempat ini adalah membantu membuang di sini tuh maksudnya tuh konselor ini membantu si klien untuk membuang respon-respon yang merusak dirinya si klien tadi, merusak dirinya si siswa tadi, merusak dirinya pokoknya yang merusak diri intinya itu dari mindset pemikiran si siswa dan mengarah pada pola pikir yang baru atau respon yang baru. Jadi ini di sini tuh peran konselornya juga berat sekali ya dalam pendekatan behavior itu merubah dari pandangan yang lama menjadi pandangan yang baru. Pandangan yang lama yang merusak diri menjadi pandangan yang baru di mana itu bisa memberikan efek positif kepada diri siswa atau kepada si klien. Di sini tuh misalnya si konselor ini adalah seorang guru, dia tuh harus kuat secara mental dan secara psikis untuk menguatkan, untuk memberikan motivasi kepada si siswa. Mungkin caranya dari siswa 1 ke siswa 2 dan dalam satu semester, misalnya dalam sekolah tuh ada satu semester ada 6 bulan. Di sini tuh guru tuh memiliki kesempatan selama 6 bulan untuk mendekati siswanya satu persatu dan di sini tuh guru mampu menganalisis sifat-sifat siswanya. Di sini misalnya kan kalau misalnya di SMA kan cuma setiap guru hanya dikasih waktu misalnya seminggu tuh pembelajaran tuh untuk bertemu 2 kali atau 1 kali. Di sini tuh bukan batasan untuk bertemu 1 kali atau 2 kali ketika guru untuk menganalisis siswanya. Tapi kan ketika dia mengajar pasti dia akan mengetahui, dia akan memperhatikan siswa-siswanya, bisa melalui dari tugas, bisa melalui dari tatap muka, bisa melalui pertemuan misalnya sapa, hey siapa ketika di luar kelas seperti itu. Dan di sini tuh pendekatan cara sikap yang diberikan kepada siswanya yang memiliki masalah ini gurunya harus ekstra dan tidak boleh guru ini harus memiliki pandangan subjektif dan objektif kepada siswa ini. Ketika subjektif itu jangan selalu menyalahkan siswa, tetapi harus memberikan motivasi. Di sela-sela misalnya siswa ini memiliki masalah dalam belajar atau ketika guru ini menemui siswa yang bermasalah dalam belajar, guru ini harus memiliki kiat-kiat sukses untuk memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa ini bisa menerima pola pembelajaran baru supaya dia tidak mengarah kepada negatif kehidupan yang berbasis negatif seperti itu. Terus selanjutnya itu ya ini masih berhubungan ya ke peran yang kelima ini. Peran kelima ini sangat berhubungan yang jadi peran keempat tadi. Jadi dua peran ini sangat berhubungan, maka dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru tuh harus memiliki 3 kali lipat
berkali-kali lipat ketika dia menemui siswanya bermasalah, atau ketika dia menjadi guru mata pelajaran A menemui masalah kepada siswa yang seperti ini A, B, C, D, dan pasti kan berbeda-beda. Dia tuh harus memiliki kekuatan secara psikis, kekuatan secara motivasi, kekuatan secara keterbukaan. Guru ini harus memantik, atau guru ini harus menjadi role model untuk seorang siswanya. Dengan kita memberikan role model yang dibutuhkan siswa, secara tidak langsung siswa ini akan menjadikan guru yang menjadi role model adalah pandangan atau jadikan sosok idola. Ketika si guru ini menjadi sosok idola, dia akan masuk ke dalam jiwanya si siswa, akan masuk secara sikap kepada siswa pelan-pelan untuk merubah secara pelan-pelan sikap siswa yang awalnya negatif menjadi positif, yang awalnya itu toksik menjadi vitamin, menjadi sebuah perkembangan untuk siswa. Dan di sini tuh secara tidak langsung peran guru ketika dia mengajar, dia harus mempelajari pendekatan secara behavior secara benar-benar, atau secara teliti, atau secara paham. Karena memang selama saya membuat makalah ini, behavioristik ini sangat fundamental dipelajari oleh seorang guru dalam memahami siswanya. Dan ketika tidak hanya si konselor atau tidak hanya si konseling saja yang dapat mempelajari pendekatan behavior, tetapi seorang guru yang setiap hari bertemu dengan siswa harus mempelajari behavior, atau harus lebih memahami secara implisit, secara terpendidiknya mengenai behavior. Karena manfaatnya tadi, peran behavior dalam counselor approach itu bisa merubah siswa yang toksik menjadi siswa yang berprestasi. Seperti itu. Peranan the rule of behavioral counseling approach, atau peranan terakhir dari behavioral counseling approach, yakni setting goal and behavior as a will effort to achieve a goal are carried out jointly between the counselee and the counselor. Adapun maksudnya yakni konselor ini bisa mengembalikan arah dan tujuan si siswa ini dalam belajar, mengembalikan semangat si siswa ini dalam belajar, mengembalikan ke semangat siswa yang awalnya dia dari semangat mengarah ke malas, dari malas menjadi semangat lagi dan tidak menunda-nunda pekerjaan lagi, dan dia bisa menetapkan tujuan dari si siswa ini, dan si siswa ini sangat terpantik untuk memodifikasi tujuan hidupnya dan lebih terarah lagi tujuan hidupnya, seperti itu, tujuan dia belajar, dan menstimulus si siswa. Melalui ketika si guru ini menjadi role model, maka si siswa ini bisa terstimulus dengan motivasi yang diberikan oleh sosok guru yang menjadikan role model, atau sosok konselor yang dijadikan role model, seperti itu. Dan di sini tuh terjadi pula ketika si siswa ini sudah termotivasi, sudah terpancing dan kawan-kawannya terhadap role model yang diberikan oleh konselor atau si guru ini, maka siswa itu yang memiliki masalah secara individu tadi, konselor secara pribadi tadi, tuh bisa terpancing, dan dia bisa mendiskusikan tujuan hidupnya, atau membuat kesepakatan bahwasanya dia akan merubah pola kehidupannya, dia akan berubah pola pemikirannya, atau dia akan berubah sikapnya. Dan sekalipun ini sifatnya itu harus berlahan, tapi dia di sini sudah berubah mindsetnya. Jadi secara tidak langsung peran nomor 1 sampai sekarang, peran terakhir itu pendekatan secara behavior ini sangatlah pendekatan yang harus dipelajari, atau pendekatan yang harus dikuasai seorang guru, apalagi dia double job juga seorang konselor. Dan seorang konselor itu juga harus paham tentang pendekatan behavioral, karena pendekatan ini adalah pendekatan yang paling umum, ada pendekatan yang paling dekat kepada lingkungan si siswa ini ketika siswa ini memiliki masalah secara pribadi atau secara emosi yang berbasis kepribadian.
ketika siswa ini kan sudah konseling kan sifatnya tadi face to face menjaga kerahasiaan itu, maka dari situ ketika berarti kan si siswa ini sangat percaya pada guru, maka guru ini bisa menjadi role model pada siswanya. Dengan begini, si siswa itu dapat membuat tujuan baru hidupnya, bisa memberikan semangat, bersemangat lagi belajar dan tidak menunda-nunda lagi pekerjaan. Dan dia bisa menjadi siswa yang baru yang memiliki identitas yang baru. Maksudnya identitas yang baru bukan ide baru, itu adalah emosional yang baru dan cara pandang yang baru dan tujuan hidup yang baru, dan bagaimana merubah mindsetnya si siswa ini yang awalnya itu memiliki pandangan madesu, masa depan suram, menjadi masa depan yang cerah seperti itu. Jadi kesimpulan dari presentasi saya yakni adalah konseling itu adalah layanan yang diberikan kepada kepada siswa atau kepada klien, dan dan sifat dari konseling ini adalah sifatnya tuh face to face dan sangat terjaga kerahasiaannya. Dan di sini tuh si pemilik masalah tuh bisa cerita secara panjang kali lebar, dan di sini tuh konselor tuh harus bisa menjaga cerita ini. Dan sisi lain, selain bisa menjaga cerita atau bisa menjaga sebuah permasalahan atau bisa tutup mulut menjaga kerahasiaannya, si konselor memiliki peranan lebih, yakni sebagai role model yang mampu membentuk si klien ini atau si siswa itu menjadi orang yang baru. Nah, secara tidak langsung memang peranan guru dan peranan konselor dalam menuntaskan permasalahan dan pendidikan itu sangatlah berat. Jadi ketika kita sekarang adalah menjadi mahasiswa, calon guru, amin semua jadi guru semua nih ya. Ada pengharapannya nih harus bisa menjadi role model untuk calon siswa-siswanya. Sekalipun kita memiliki latar belakang yang broken home, latar belakang yang keluarga baik-baik, latar belakang dari apapun lah latar belakang kita, ketika kita menjadi berperan atau kita entah menjadi peran menjadi konselor atau berperan menjadi guru, kita harus menjadi motivator yang handal, motivator yang ulung dalam mempengaruhi siswa kita atau mempengaruhi klien kita. Jadi tidak semua orang membutuhkan motivator, tapi setidaknya motivator ini bisa merubah orang yang memiliki masalah. Seperti itu. Oke? Saya kira presentasi saya udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. I hope you all is tetap sehat sampai akhir dan masih memperhatikan apa yang saya presentasikan. Jika ada kosakata yang saya miliki itu kurang dipahami, mungkin bisa ditanyakan. Kita gunakan forum diskusi kita itu sebaik mungkin, karena di mana materi ini itu sangat adalah materi-materi yang yang harus kita tanyakan atau yang kita harus diskusi. Mungkin dari diskusi ini kita bisa membuat kesimpulan baru, lebih dari kesimpulan yang saya buat, atau kalian memiliki pandangan-pandangan baru atau menggunakan dengan kalian paham dengan metode pendekatan behavioral, kalian bisa membuat metode baru kalian ala kalian sendiri, atau ketika ketika kalian memiliki pemahaman yang lain, mungkin kita bisa cerita di sini. Kita fokuskan forum ini untuk berdiskusi supaya ketika saya pahamnya hanya sebatas A, mungkin dengan kita berdiskusi saya bisa paham sampai J atau sampai Z, seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator.